mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan, bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Oke, jadi lagi-lagi ini sesuatu hal yang sekali lagi ini bukan isu baru ya, dari dulu tuh udah ada. Jadi terkait dengan Alkitab dan apakah Alkitab itu ada bertentangan, ada yang salah di sana sini dan seterusnya. Ini juga karena beberapa follower juga tolong dong minta dikasih paling nggak penjelasan nih. Semoga ini bisa memberikan sedikit penjelasan. Ada beberapa kata yang penting di dalam kaitannya kita dengan Alkitab. Jadi yang pertama adalah inspirasi Alkitab. Alkitab itu diilhamkan gitu ya, inspiring by God gitu ya. Itu 2 Timotius pasal 3, 15, 16 itu ya, segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Dalam bahasa aslinya memang gak ada kata yang. Diilhamkan oleh Allah itu berarti dinafaskan. Jadi waktu kita percaya Alkitab diilhamkan oleh Allah, itu artinya bahwa Roh Kudus itu menjaga segala sesuatunya tanpa menghilangkan kepribadian, lingkungan, konteks dari orang tersebut yang dipakai Tuhan untuk menuliskan firman Tuhan. Jadi bukan mechanical, bukan tiba-tiba dia nggak sadar terus nulis, enggak. Tuhan tuh pakai. Jadi inspirasi Alkitab itu menjadikan konsekuensinya dua, yaitu Alkitab itu ineransi itu tanpa salah di dalam dirinya, dan yang kedua adalah sufisiensi, dia cukup tuh maksudnya Alkitab bukan buku pengetahuan, bukan buku perpajakan, bukan buku, walaupun ada unsur-unsur begitu ya, tapi Alkitab adalah tentang Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus, maka benang merahnya adalah Yesus Kristus dan karya keselamatan yang Tuhan nyatakan begitu di dalam Alkitab. Nah, yang kedua adalah ada yang namanya tuh illumination. Illumination itu bagaimana karya Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya ketika membaca Alkitab dituntun akal budinya sehingga dia bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran di dalam Alkitab. Nah, di dalam iluminasi ini Roh Kudus juga menggunakan apa yang namanya itu ilmu hermeneutik, ilmu penafsiran. Jadi Tuhan tuh pakai kita untuk belajar dan ngerti bagaimana menafsirkan Alkitab. Karena kita tahu bahwa Alkitab itu kan ditulis pada zaman baheula ya, pada zaman kuno gitu, bukan dalam zaman modern. Jadi kita nggak bisa membacanya dalam konteks zaman sekarang, itu udah pasti. Jadi gimana caranya ya menafsirkan dengan baik dan benar itu sesuai dengan zaman, penulis, tujuan dan seterusnya. Makanya waktu baca video tadi di komennya tuh kenapa jadi tentang Salomo punya banyak selir, lalu kemudian ada perbudakan, ya of course lah itu kan pada zaman saat itu gitu loh, dan Tuhan memakai manusia untuk menuliskan kisah itu. Misalnya kitab Kejadian, Keluaran kan Musa itu loh ya. Jadi Tuhan tuh pakai dengan sebuah purpose tertentu pada bangsa Israel pada saat itu gitu loh, dan itu sudah clear. Jadi jangan lihat cuma sejarahnya saja, faktanya saja, tapi apa makna di balik itu, kan itu yang kita juga pelajari pada waktu ngomong perpuluhan, pada waktu ngomong binatang yang tidak bisa dimakan dan seterusnya. Itu kan ngomong tentang kekudusan, kesucian Tuhan. Pada zaman itu diterjemahkannya dalam bahasa ya orang Israel saat itu. Tapi anyway ini kan terlalu panjang jadinya. Tapi yang pasti adalah waktu kita membaca firman Tuhan, ya Tuhan memimpin kita gitu loh di dalam membaca itu. Jadi jangan tiba-tiba ini bertentangan, nggak cocok dalam konteks zaman ini. Ya iyalah, itu kan sejarah, itu kan narasi deskriptif ya. Ya harus membacanya juga dalam narasi deskriptif dan melihat pelajaran apa yang Tuhan ingin nyatakan. Nah, yang ketiga adalah bukan cuma inspirasi, bukan cuma iluminasi, tapi juga revelasi atau revelation, penyataan atau pewahyuan. Tuhan tuh menyatakan dirinya melalui dua hal, general revelation yaitu common grace ya, kebenarannya umum, alam semesta, hati nurani. Tapi juga ada yang special revelation yaitu Yesus yang datang dalam dunia, Roh Kudus, lalu juga Alkitab ya adalah firman Allah yang diberikan kepada orang-orang yang percaya sehingga dia bisa dimampukan untuk mengerti firman Tuhan. Dan ini penting banget buat Bro Brian. Jadi kalau misalnya kita mendekati Alkitab dengan pendekatan seperti yang gua suka, kita gak akan kemana-mana karena Alkitab bukan tentang kita, itu Alkitab tentang Tuhan yang bicara kepada kita. Kalau dibalik repot jadinya, ini Alkitab tentang gua ya yang bicara tentang Tuhan. Enggak, ini tentang Tuhan gitu loh yang bicara kepada kita gitu loh. Jadi kita harus sadar posisinya di sana gitu loh. Makanya ada sufisiensi tadi, apakah cukup gitu. Jadi jangan tanya Tuhan Yesus setelah kecil, masa remaja, pemudanya kok hilang, tiba-tiba dia dicobai dan seterusnya, lalu pelayanan. Ya memang karena menurut Tuhan itu tidak perlu kita ketahui gitu loh.
nggak perlu kita ketahui karena bukan itu core-nya gitu loh. Kalau semuanya mau dituliskan mau segede gaban apa gitu loh Alkitab kita. Lah yang 66 kitab aja kita nggak baca kok. Dan by the way kalau misalnya kita kembali kepada kalimat-kalimatnya ya bisa berubah. Yesus Kristus juru selamat itu seperti di Alkitab bisa progresif dan jadi agak membingungkan. Progresif tuh gimana? Enggak, pewahyuan tuh selesai gitu loh. Wahyu khusus tuh udah close, 66 kitab tuh close. Lu nggak bisa tiba-tiba datang ke gua terus gue dapet nih Tuhan ngomong ini. Ya Tuhan bisa ngomong begitu tapi harus diuji kan gitu. Alkitab kan ngomong gitu, diuji dengan apa? Dengan firman Tuhan yang sudah mutlak, sudah baku menjadi standar gitu loh. Dan itulah yang menolong kita. Dan lagi-lagi ini juga menjadi pertanyaan kalau kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas, ya kita yang harus tunduk dong, bukan kita yang mencoba untuk melihat Alkitab seperti yang gua mau, kan kagak bisa gitu bro. Kan kita yang harus tunduk, Tuhan ngomong apa melalui firman-Nya, dan Alkitab sudah menjelaskan dengan clear bahwa Yesus salah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya bagi setiap orang yang percaya, saya udah kasih video yang sebelum ini kalau misalnya mau membaca lagi. Jadi mau mendengar lagi by the way. Ya jadi itulah ya buat gue Bro Brian, gue nggak tahu sih, maksudnya gue udah WA lo tapi belum dibalas sampai dengan video ini gue bikin, tapi siapa tahu ini bisa jadi juga masukan buat teman-teman. Jangan bingung guys ya, jadi Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah dalam teks aslinya. Terus ada ngomong teks aslinya, yang mana teks aslinya gitu ya, nggak ada gitu ya. Manuskrip kuno aslinya itu nggak ada, dan jangan takut, semua agama juga nggak punya ya, semua agama nggak punya. Yang ada adalah salinan atau yang berikutnya terjemahan. Tapi by the way kalau kita ngomong tentang salinannya Alkitab tuh paling banyak guys, banyak sekali salinannya. Dan yang luar biasanya adalah dari semua salinan yang ada, teolog dan scholar itu sudah menyelidiki perbedaannya itu cuma 0,001%. Ya, jadi kalau Anda mau coba lihat ada F.F. Bruce, ya, ada bukunya, nanti kalau ada yang butuh bisa DM saya. Itu sudah menyelidiki dan 0,001 tuh nggak prinsip gitu loh. Dan itu kita ngerti kenapa, karena namanya juga kan orang menyalin ya. Kalau menyalin kan bisa jadi kelewat, bisa jadi kan namanya salinan gitu ya, yang kita ngomong tanpa salah kan dalam teks aslinya. Tapi by the way, anyway, busway, kalau ngomong tentang 0,01 itu bukan hal yang prinsip gitu loh. Jadi hanya perbedaan titik, kurang titik, iota kan tahu ya bahasanya, beda titik aja beda arti gitu ya, di dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Jadi kalau kita ngomong tentang perbedaannya sangat tidak signifikan, berarti kita masih punya akurasi firman Tuhan yang firm, yang bisa dipercaya, yang up to date, yang masih bisa menjawab zaman. Dan firman Tuhan itu yang Tuhan pelihara ya ribuan tahun lamanya, dan itu menjadi sebuah bentuk providensi ya, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman yang dinyatakan kepada kita. So hari ini mari yuk kita baca Alkitab bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu kuasanya mampu untuk menebus semua orang, tetapi hanya efektif bagi mereka yang percaya. Tuhan Yesus memberkati, kiranya video ini bisa jadi berkat buat kita semua. Soli Deo Gloria, saya Joy Manik, saya pamit. Bye-bye.